Perkenalkan, saya Beethoven Ferry Ibrahim dengan NPM 17081002000024. Perkenalkan, nama saya Raden Faransyahir Heriatomo Wibowo, NPM 1700810200037. Perkenalkan, saya Syakira Syafiqiyah Sabita Putri Hartono dengan NPM 170810200001. Saya Muhammad Ziki Zainal Arifin atau Zain Arifin dengan NPM 1708110200035. Dalam video kali ini kami akan mencoba membahas mengenai konsep kewargaan multikultural. Gagasan multikulturalisme sendiri diprediksi muncul ketika akhir abad ke-20 ketika teori pluralisme mengalami perkembangan ke arah yang lebih radikal yang disebabkan oleh munculnya teori sosial budaya baru yang berkembang di negara-negara barat. Perkembangan ini mengakibatkan munculnya pluralisme radikal atau yang sekarang dikenal dengan istilah multikulturalisme. Kim Lika menjelaskan bahwa politik multikulturalisme dapat dipahami sebagai politik tentang hak-hak minoritas, di mana negara harus dapat melingkupi perbedaan kultur dan melindungi serta mengakui hak-hak dari kaum minoritas tersebut. Multikulturalisme identik dengan hal-hal yang berhubungan dengan etnis, suku, budaya, bangsa, bahasa, agama, atau kepercayaan. Yang mana pada video kali ini kami akan mencoba mengemas konsep kewargaan multikulturalis di Indonesia dengan mengusung fokus bahasan terkait kepercayaan Sunda Wiwitan. Indonesia merupakan negara dengan keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama. Setidaknya ada 6 agama yang telah diakui oleh pemerintah sampai saat ini. Beberapa di antaranya adalah Islam, Katolik, Protestan, Konghucu, Buddha, dan Hindu. Namun pada sejatinya, ada beberapa agama dan kepercayaan asli Nusantara yang keberadaannya masih belum diakui oleh pemerintah sampai saat ini. Beberapa di antaranya adalah Sunda Wiwitan, Jawa Sunda, Kejawen, Parmalim, dan Naurus. Dan pada kesempatan kali ini, kami berusaha untuk meliput dan menyoroti salah satu pemeluk agama asli Nusantara, yakni agama Sunda Wiwitan. Sudah pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia masih tinggi. Jawa Barat menjadi provinsi dengan tingkat pelanggaran paling tinggi. Dua laporan menyoroti betapa pandemi digunakan sebagai dalih untuk membatasi kebebasan beragama khususnya bagi para minoritas. Pada kesempatan kali ini kami berkunjung ke salah satu desa yang ada di Jawa Barat, lebih tepatnya mungkin kota Cimahi, yaitu Desa Cirende. Mungkin masih banyak orang yang hanya menganggap Desa Cirende sebatas desa wisata. Padahal memang lebih daripada itu, desa ini menyimpan banyak sekali nilai kebudayaan, juga banyak sekali nilai-nilai filosofi kepercayaan. Konon katanya desa ini sudah ada sejak abad ke-16. Dan sampai hari ini mereka masih tetap menjalankan kepercayaan serta kebudayaan yang telah diwariskan oleh para leluhurnya. Salah satu budaya yang unik misalnya adalah budaya pangan. Kawan-kawan yang ada di desa Cirende kini sudah tidak lagi memakan beras, tapi mengganti tepung sebagai bahan pokok utama pangannya. Ini ternyata sudah disuratkan dan disiratkan dari leluhurnya sebagai warisan budaya dan kepercayaan. Namun usut punya usut terkait masalah kepercayaan, karena masyarakat adat Cirende sampai hari ini hampir keseluruhan memeluk kepercayaan Sunda Wiwitan. Justru menjadi permasalahan adalah ketika mereka ingin mengakui bentuk kepercayaannya tersebut. Mereka sering mendapatkan perilaku yang tidak pantas dari negara terkait menjalankan kepercayaannya tersebut. Dengan adanya undang-undang PNPS yang hanya mengakui 6 agama, sebetulnya kawan-kawan yang ada di masyarakat adat Cirende mendapatkan banyak sekali kesulitan untuk menjalankan kepercayaannya dengan nyaman, untuk menjalankan kepercayaannya dengan nikmat. Mereka mendapatkan banyak sekali perilaku diskriminasi, intoleransi, bahkan kebencian kolektif di tengah masyarakat. Hal ini juga disampaikan oleh salah satu masyarakat yang ada di desa Cirende. Untuk mendapatkan nama kepercayaannya di dalam kolom KTP pun harus menunggu berpuluh-puluh tahun. Bahkan seringkali aparat-aparat pun mentertawai kepercayaannya tersebut. Padahal kebebasan beragama dan kepercayaan sudah diatur di dalam konstitusi dan aturan regulasi kita.
Oleh karena itu banyak sekali cerita yang disampaikan bagaimana masyarakat adat Cirende berjuang untuk mendapatkan pengakuan terhadap kepercayaan tersebut. Cukup miris ketika mengetahui bahwa setiap masyarakat adat Cirende terpaksa harus memilih agama tertentu, padahal mereka bukan pemeluk agama tersebut. Mereka adalah pemeluk kepercayaan Sunda Wiwitan yang dipaksa harus memeluk agama tertentu. Dalam hal ini artinya negara masih gagal untuk mengakomodir permasalahan tersebut. Berangkat dari kegagalan negara dalam mengakomodir pluralisme, multikulturalisme, dan kemajemukan masyarakatnya sendiri dalam bidang kepercayaan, akhirnya kelompok kami memutuskan untuk terjun langsung dan hadir ke kampung adat Cirende pada tanggal 26 Desember 2021 serta membuka dialog dengan salah satu penggiat budaya yang merupakan pejuang kepercayaan Sunda Wiwitan. Dari sana kita mendapatkan banyak informasi serta kondisi faktual dan pencerahan tentang bagaimana peran negara dalam mengakomodir semua kemajemukan yang ada di bangsa sendiri itu akan sangat penting. Dalam hal ini kepercayaan Sunda Wiwitan perlu diakomodir, perlu dibuktikan dan divalidasi. Legitimasi dalam bentuk pencantuman pada kolom KTP merupakan satu hal yang sangat penting dan patut diperjuangkan. Karena ketika kami membuka dialog, ternyata ada berbagai macam diskriminasi ataupun dampak yang terjadi akibat pemerintah yang tak kunjung memvalidasi, melegitimasi eksistensi daripada kemajemukan masyarakatnya. Untuk hal yang lebih lanjutnya, mari kita simak cuplikan berikut ini. 3 lagi 1 2 Sebelumnya selamat siang Kang. Selamat siang ke sore sebetulnya ini ya. Sudah mau sore juga gitu. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu itu bareng Kang Yana dari dari Desa Cirende ini gitu. Yang hari ini menerima kami ya Kang ya untuk ya kita bercerita, kita ngobrol gitu sebetulnya. Sebelumnya perkenalkan saya Farhan, ada rekan saya Safira, ada rekan saya juga Zen Arifin. Betul. Kita dari Ilmu Politik Universitas Pajajaran. Jadi memang hari ini ya kita pengen ngobrol, kita pengen tahu sebetulnya mengenai Desa Cirende, mengenai apa sih sebetulnya yang diperjuangkan dan lain-lain gitu. Karena kita pernah tahu cerita, kita pernah dapat kabar, kita pernah dapat gambaran gitu. Pada saat itu mungkin Kang Yana dan kawan-kawan ya memperjuangkan juga salah satunya terkait dengan kolom KTP dan kepercayaan gitu, permasalahan itu yang rasanya sudah bertahun-tahun kita menghadapi itu gitu. Pada akhirnya juga berhasil lah gitu. Nah sebetulnya hari ini kita pengen ngobrol terkait itu. Kita pengen ngobrol terkait intoleransi, diskriminasi, kebencian kolektif gitu. Dan mudah-mudahan bareng Kang Yana gitu ya bisa ngobrol-ngobrol. Nah, mungkin sebelumnya Kang supaya lebih akrab juga gitu, boleh diperkenalkan mungkin Akang di sini sebagai apa gitu. Mangga Kang. Baik ya. Kalau Akang sendiri namanya Yana ya, cuma dipanggil umumnya Kang Yana, jadi nggak ada punya nama panjangnya. Kebetulan kalau di masyarakat adat Kampung Cirende sendiri, Akang membantu di kehumasan. Kalau di adat sendiri lebih dikenalnya dengan paniten. Jadi paniten utamanya Abah Asep. Terus kita sebagai anggap generasi penerusnya membantu beliau-beliau dengan beberapa orang gitu di kehumasan di masyarakat adat, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan yang secara mendalam, boleh nggak Kang ceritain sedikit tentang sejarah kampung adat Cirende ini? Kalau sejarah yang mungkin akan tahu ya, kurang lebih lah, karena namanya sejarah tidak mudah ya, apalagi sudah lama. Jadi kurang lebih menurut orang tua, para leluhur kami, masyarakat adat Kampung Cirende keberadaannya diperkirakan semenjak tahun 16-an lah, abad 16. Jadi
semenjak abad 16 1600-an sudah ada mulai ada masyarakat yang ngababakan di tempat ini dan akhirnya menjatuhkan sebuah pilihan nama Cirende gitu. Jadi Cirende sendiri tidak asal memberikan sebuah nama sebenarnya, dari kesejarahan itu mengarahkan pada sebuah pemahaman secara keilmuan. Oke, juga gitu kita dipahami terutama ilmu bahasa ya. Jadi terbagi dari dua suku kata, Ci dan Rende ya. Ci sendiri kalau menurut leluhur kami bagi orang Sunda terutama Ci itu air, cai gitu. Dan Rende itu jenis pohon, tumbuhan. Jadi ada pohon dan tumbuhan semacam tumbuhan rumput-rumputan gitu lah, yang tumbuhnya nggak tinggi gitu, berada di sumber mata air. Jadi nama Cirende sendiri diambil dari sumber mata air atau sirah cai dengan identifikasi Rende. Tapi kalau menggali lebih jauh, menurut para sepuh juga, nama Rende itu tidak semata hanya sebuah nama, tapi punya arti yang lebih luas. Harapan para pendahulu leluhur Cirende inginnya hidupnya sarendek saigel gitu, sabobot sapihanean atau ya gotong royong sauyunan. Bagi orang Sunda itu menjadi bagian yang mutlak, bagi masyarakat juga ya. Dan akhirnya perjalanan itu berjalan begitu aja karena memang terbatas, mungkin keterbatasan kami mengidentifikasi terutama sejarah yang tertulis ya sangat kecil, sangat sedikit, dan mulai catatan itu abad 18 sebenarnya. Jadi kebetulan ada beberapa tulisan 1819 itu ada catatan sejarah yang mengarahkan pada lebih spesifik tentang masyarakat adat Cirende gitu. Ternyata masyarakat adat Cirende sendiri ketika masa penjajahan Belanda tidak diam juga gitu, jadi ikut memperjuangkan perjuangan, nggak tahu pada saat itu apakah bentuknya perjuangan melawan secara fisik atau lain, tapi ketika dirunut ke tahun 19-an ternyata perjuangannya tidak bentuk fisik juga gitu. Jadi perjuangan spirit kebangsaan, karena tahun 1918 tepatnya masyarakat adat Cirende ada sebuah pepatah yang sampai hari ini kita ingat, ingin merdeka lahir batin. Dalam bahasa Sundanya hoyong merdeka lahir batin gitu. Kenapa? Ada alasan-alasan tertentu dari sejarah itu. Alasannya pada saat itu bentuk perlawanan terhadap penjajah, karena penjajah pada saat itu mengambil atau merampas hasil buminya. Jadi hasil pangannya, hasil pertaniannya dirampas oleh Belanda, dan akhirnya mendorong Cirende untuk melawan, tapi tidak dengan fisik gitu, tapi dengan istilahnya sebuah terobosan merubah kebiasaan pola makan di Cirende. Jadi keinginan merdeka lahir batin itu ternyata ingin merdeka lahir batinnya karena tidak ingin kelaparan gitu. Karena sumber pangannya dirampas, akhirnya mencari alternatif sumber pangan. Dan berjalan begitu aja sih, sejarah itu sangat panjang ya, sangat dinamika. Jadi itu mah kurang lebih lah sepintas perjalanan sejarah, dan sampai tahun 1964 tokoh kami namanya Ibu Oma Hasnamah dapat penghargaan oleh pemerintah gitu, menjadi pahlawan pangan mungkin yang pertama ya, walaupun secara nasional mungkin belum terkenal gitu, tapi itu sebuah bukti itu bahwa pangan lokal kami menjadi diapresiasi, malah menjadi sebuah penghargaan oleh ya dalam hal ini pemerintah ya. Dan sampai hari ini akhirnya kita terus berprestasi, berkarya lah. Tidak konteks prestasi ya, kita juga berkarya untuk bangsa ini, untuk negeri ini supaya lebih mandiri. Merdeka itu hari ini mungkin masih abu-abu ya. Jadi merdeka itu jadi ya memang berdiri di kaki sendiri gitu bagi kami, dan kami dapat penghargaan banyak sekali mungkin
di tahun-tahun 2000 ke sini ya, dari pemerintah pusat, dari tingkat daerah sampai provinsi, kabupaten, kota gitu, jadi sangat ini. Mungkin ya begitu aja berjalan, sejarah mah sangat dinamika tadi juga ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Berarti kan mungkin bisa dibilang perjalanannya udah sangat panjang, Kang ya. Dan pastinya dalam dinamika tersebut banyak terjadi perkembangan gitu. Entah itu tadi mungkin di bidang pangannya atau mungkin di bidang perkembangan sumber daya manusia lokalnya gitu. Nah mungkin kalau boleh tahu juga, Kang, kira-kira perkembangan adat dan budayanya ini seperti apa gitu? Mungkin dalam berbagai aspek ya, termasuk mungkin kepercayaan, tradisi, atau mungkin kayak ritual ataupun semacam ya peribadatannya gitu. Kalau bicara perkembangan tentu tidak mudah ya diukurnya, tapi bagi kami catatan kami itu terutama ya sampai hari ini kami masih mampu mempertahankan apa yang menjadi amanat dari leluhur kami. Kami sebagai pewaris kebudayaan kami, kebudayaan orang Cirende, orang Sunda gitu, yang identik dengan orang Cirende, tentunya dengan kondisi sistem sosial yang ada gitu. Jadi tentu bicara perkembangan, kami berupaya terus sebenarnya bagaimana keberlanjutan kami ini tetap bisa ada gitu, jangan sampai tergerus oleh zaman, oleh globalisasi, modernisasi. Tapi kami dengan berbagai upaya lah, bagaimana memajukan istilahnya warisan kebudayaan ini supaya tidak tergerus dengan zaman. Di berbagai hal sebenarnya kan namanya masyarakat, ada sosial, ekonomi, tadi ada bagaimana sih sistem kepercayaan kami bisa bertahan sampai hari ini di tengah anggaplah kebinekaragaman di Indonesia ini, walaupun kadang-kadang kan tadi mungkin ada istilah intoleransi yang ada di lingkungan masyarakat, tapi kami bertahan karena kami mungkin punya kesadaran bahwa kami bagian dari menjaga tradisi yang diamanatkan oleh leluhur. Kami lahir di sini, tinggal di sini. Kalau tidak kami yang menjaganya, ya mau siapa gitu? Tidak mungkin orang lain. Jadi kesadaran itu menjadi titik awal untuk apa yang diwariskan dahulu sampai hari ini. Kita mencoba informasikan kembali kepada regenerasi-generasi bahwa kita di sini adanya gitu. Boleh tahu mungkin, Kang ya, karena tadi juga akan menyebut dan mention juga terkait kepercayaan ya, Kang ya. Adalah salah satu yang memang tadi diturunkan ya, Kang ya, maksudnya ya dari leluhur juga gitu kan, maksudnya dari atas juga, dan dari sekarang tetap menjaga gitu. Sebetulnya untuk khususnya di Desa Cirende sendiri memang apa sih, Kang, sistem kepercayaan kalau boleh tahu memang yang sampai saat ini terus dipegang, yang terus dijalankan gitu, Kang? Kalau sebenarnya dahulunya kita nggak disebutkan ya kan, apakah kepercayaannya apa, ini itu enggak gitu, karena mungkin ketika zaman dulu tidak mengenal administrasi, tidak tercatatkan, ya kita jalani aja. Tapi ketika mulai ada catatan itu abad 19 ketika zaman Belanda ya, ternyata kita menemukan beberapa dokumen yang menuliskan peristiwa pernikahan gitu. Di atas malam kalau tidak salah, memang benar saya yang baca gitu, tapi dalam bahasa aksara Sunda ya, di sana dituliskan bahwa terjadi sebuah pernikahan antara si ini dan si ini gitu. Tapi dengan bahasa dahulu ya, itu di atas segel Belanda gitu, ada cap Belanda, masih ada ininya Belanda. Dulu kan segel-segel Belanda itu di press gitu ya. Jadi ada segel Belanda masih jelas lah, masih kebaca gitu, dan tulisan masih kebaca. Jadi peristiwa zaman Belanda tahun 19-an gitu, abad 19 mulai ada catatannya. Ternyata mungkin Belanda menganggap penting atau gimana ya, kita juga nggak tahu persis bagaimana sih masyarakat di Cirende bisa
punya dokumen itu segel gitu, kertas segel ya yang punya Belanda. Tapi kebetulan juga kita kan perjuangan Cirende ini tidak sendiri sebenarnya. Kebetulan Cirende ini lebih istilahnya lebih dekatnya dengan kebetulan leluhur kami seorang pengelana juga akhirnya bertemu dengan di Cirebon, di Kuningan tepatnya di Pangeran Madrais dulunya di Kesultanan Gebang. Jadi kita berhubungan sangat dekat dengan Cigugur Kuningan, dan kemungkinan karena itu kan kerajaan keturunan Gebang, jadi kemungkinan dengan Belanda cukup dekat. Jadi mulai tercatatan ketika masa itu kan. Dan kalau di sana disebutnya dulu itu agamanya agama ADS atau agama Jawa Sunda Pasundan ketika zaman Belanda itu. Jadi tapi perkembangan waktu karena akhirnya NKRI ada tahun 1945. Jadi tradisi catatan itu sedikit-sedikit bergeser gitu. Karena kita masuk ke ranah politik akhirnya. Karena negara ini hadir sebenarnya ranah perjuangan, tapi ketika konstitusinya itu ranah politik gitu. Padahal di ranah konstitusi sudah baik gitu. Tapi kalau bicara Akang ya di undang-undang turunannya kok kami akhirnya walaupun dulu mungkin zaman Orde Lama ya masih tercatatkan kepercayaan dulu itu ya. Tapi ada yang Sunda Wiwitan kalau tidak salah pada saat itu mulai terkikis semenjak Orde Lama ini kalah gitu istilahnya mungkin dimisioner gitu, ganti Orde Baru. Nah itu mulai berubah gitu. Walaupun masih bisa nggak tahu sih tepatnya apakah tahun 60 kesinian gitu, mulai 65 kesini ketika zaman G30 SPKI kesininya mulai kolom agamanya sulit gitu di Cirende ini. Dan akhirnya terjadi nggak tahu sih karena saya belum lahir tahun itu, jadi dialektika yang merumitkan gitu, akhirnya sebuah keputusan yang berat gitu, mengalami perubahan di identitas itu. Identitas itu sempat kalau dilihat di KTP zaman dahulu itu ada yang Islam, ada yang kepercayaan beraneka ragam, tapi nggak boleh kesininya tahun 80-an sampai 90 sulit sekali itu. Akhirnya di KTP-nya banyak warga di sini yang adatnya KTP-nya Islam semua, walaupun tidak melaksanakan ritual Islam atau peribadatan Islam karena Islam KTP mungkin itu ya. Mulai kebangkitan gitu ya, karena ketika masa reformasi sebenarnya reformasi era keterbukaan, era demokrasi, akhirnya perjalanan mendorong kami itu di Cirende dengan Cigugur Kuningan, dengan Pangeran Jatikusuma di Cigugur, dengan beliau-beliau di pusat gitu istilahnya kalau kita menyebutnya, di Gedung Paseban Tripanca Tunggal. Kita sering pertemuan bagaimana sih perjuangan ini pasca reformasi itu kan tahun 2000-an mulai ramainya ya, sangat kuatnya ketemu lagi sama pusat kita. Jadi bagaimana memperjuangkan hak ini, karena kita di pelaturan undang-undang gitu yang dibolehkan menulis kolom agama itu dulu itu hanya 5 gitu. Yang lainnya dianggap belum diakui istilahnya gitu oleh negara, oleh undang-undang gitu. Akhirnya ya terjadi kondisi yang sebenarnya yang memprihatinkan ya, karena akhirnya generasi di Cirende juga mengalami hal ketika di sekolah, di pendidikan, di berbagai hal urusan administrasi itu sangat kerepotan lah. Dan akhirnya ya sampai hari ini gitu ya kita masih memperjuangkan sebenarnya identitas di kolom agama. Ada yang menyebut kita Sunda Wiwitan. Sekarang yang kita dorong itu kita karena dimintanya harus punya nama gitu. Kalau ada yang kepercayaan, tapi kita lebih condongnya karena kami ajaran leluhur kami berdasarkan nilai-nilai Sunda Wiwitan.
Jadi ya harapannya Sunda Wiwitan yang diakomodir oleh negara gitu di kolom identitas. Berarti waktu ada undang-undang PNPS yang mengakui 6 agama ya kan waktu itu, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Jadi masyarakat di sini banyak yang menuliskan Islam pada akhirnya. Ya akhirnya itu. Padahal karena memang bukan tidak Islam ya kan maksudnya. Bukan, karena tidak terakomodir tadi kan. Sebenarnya kan Akang juga nggak ngerti undang-undang itu ya, tapi ya katanya karena undang-undang PNPS itu yang kok konstitusi kita sebenarnya sudah jelasnya di pasal 29 ya, bahwa kalau yang mengatur agama ya, kan kita dijamin oleh negara bagaimana beribadat, tapi tidak disebutkan harus agama apa gitu. Sebenarnya udah dijamin, tapi undang-undang PNPS kalau tidak salah mungkin ya menurut Akang itu yang kok akhirnya ada pembatasan gitu untuk melaksanakan undang-undang tentang keagamaan itu. Jadi yang diakui negara baru ya tadi ada sekarang 6 ya dengan Konghucu, dulu mah 5 kan. 6 itu Konghucu masuknya ketika reformasi sebenarnya oleh Gus Dur. Kebetulan saya juga ikut memperjuangkan bersama-sama waktu itu. Walaupun mungkin tidak bersuara seperti lantang seperti yang lebih luas gitu. Jadi memang ya dilematis lah sampai hari ini juga belum selesai itu kalau pencatatan administrasi untuk kolom agama masih diperjuangkan kita sampai hari ini juga. Berarti tidak terakomodir ya pada saat itu. Mungkin Kang ini kan melalui hal tidak terakomodirnya dalam bentuk administrasi Kang ya, entah itu mungkin dalam identitas KTP atau mungkin dalam dokumen-dokumen pribadi lainnya. Sering gak sih Kang mungkin orang-orang di sini menghadapi kesulitan secara administratif gitu akibat hal tersebut? Kalau dibilang seringnya Pak, ya pastinya kan, karena kan negara ini kan ya segala sesuatunya berdasarkan administrasi pun berdasarkan catatan, otomatis ketika berhubungan dengan kepentingan yang ada sifatnya harus mengisi kolom, umumnya di hampir di semua kolom administrasi itu ada agama yang harus diisi. Ketika tidak diisi kolom agama itu kadang-kadang suka dipermasalahkan gitu. Tapi kembali Kang, sebenarnya bukan tidak, Akang juga nggak bilang tidak diakomodir ya. Negara dalam hal ini parlemen juga sudah menunjukkan sebuah kemajuan, tapi belum selesai gitu. Ketika lupa lagi tahun tepatnya ketika gugatan ke MK itu tentang pengisian kolom agama bagi kepercayaan lokal dan agama lokal istilahnya. Itu dimenangkan sebenarnya oleh MK, dikabulkan bahwa setiap warga negara mau agama apapun kolom agamanya harus diisi sesuai dengan keyakinannya gitu. Sebenarnya dimenangkan. Sudah ingkrah istilahnya. Jadi sudah ketok palu di MK-nya kan, MK sebagai penafsir konstitusi. Jadi nggak ada lagi penafsir. Sudah selesai sebenarnya. Tapi ternyata karena banyak tekanan publik yang sangat kuat. Karena kalau baca berita ya pada saat keputusan MK itu, mungkin Akang belum mempelajari itu, mudah-mudahan bisa mempelajari. Akang sempat teteh. Jadi ada yang bilang banyak elit-elit nasional gitu, kecolongan katanya, Mahkamah Konstitusi istilahnya mengharuskan atau ya mengabulkan gugatan terhadap di luar agama yang tadi 6 dianggap resmi oleh negara, dibolehkan mengisi kolom agamanya di KTP, terutama ya nanti kan kalau KTP merembet ke KK, akte kelahiran dan sebagainya, dibolehkan gitu, harus diisi sesuai. Tapi akhirnya tekanan publik yang kuat itu karena tadi kecolongan gitu, jadi ada yang tidak ikhlas gitu atau tidak senang ketika di luar agama resmi tadi diakui gitu. Kan kalau warga adat itu di Indonesia itu sangat banyak gitu. Nah kalau Akang juga jalan-jalan ke daerah lain gitu, ke adat terutama, mereka tidak beragama seperti yang dianggap oleh negara 6 itu.
nggak melaksanakan kalau Islam enggak, Kristen enggak gitu, Buddha, Hindu enggak, mereka itu kepercayaan lokal karena bahasanya bahasa lokal. Indonesia itu sangat luas gitu. Jadi bagaimana mengakomodir itu gitu. Karena dianggap kecolongan tadi, akhirnya melalui Kementerian Dalam Negeri kalau tidak salah ya, Akang juga sempat dialog di Komnas Perempuan ya waktu itu, karena berbeda pendapat. Akhirnya lahir surat edaran Menteri Dalam Negeri tentang pengaturan untuk pengisian kolom agama bagi kepercayaan dan agama lokal. Apa yang terjadi? Udah tahu belum kira-kira? Jadi akhirnya yang terjadi itu, kita kalau menurut pelaturan menteri itu, surat edaran menteri itu, untuk mengakomodir tadi kepercayaan lokal dan agama lokal, akhirnya kita tidak lagi di KTP-nya agama, hilang kata agama itu dihilangkan, diganti dengan kepercayaan, titik 2 diisi dengan kepercayaan lagi. Ada kerancuan, saya juga sempat ngomong ada ini kerancuan gitu, padahal di konstitusi itu kan udah jelas menjamin semua warga negara untuk berkeyakinan menurut agamanya, tidak dibedakan. Lalu argumennya banyak pendapat gitu, karena kami itu dianggap bukan agama gitu, kepercayaan kami ini. Nah, itu yang dianggap oleh Kementerian Dalam Negeri menjadi sebuah argumen untuk melegitimasi lah gitu. Boleh Kang. Pakai sepatu atau menyeker? Nyeker gitu? Pakai aja. Bebas menyeker. Nyeker kan? Udah ya, nyeker. Punten Kang. Ini nggak perlu diulang. Iya, nggak apa-apa. Nah mungkin gini Kang, karena tadi juga kalau kita ngelihat di PNPS tahun dia 6065 gitu ya kan, mungkin artinya kan jadi ada beberapa agama aja yang diatur lah gitu. Padahal juga di konstitusi kan kebebasan beragama dan memiliki kepercayaan gitu kan pada akhirnya gitu. Mungkin Kang sendiri mungkin bisa menceritakan kan kira-kira secara administrasi sulitnya itu seperti apa kan perjuangan ini gitu untuk mendapatkan pengakuan tadi gitu kan. Kalau bicara sulit, sangat sulit awalnya ya, kita mengalami hal yang terutama kita berhubungan dengan pihak kelurahan, kecamatan, ketika ngurus administrasi itu sangat sulit. Apalagi sebelum hari ini ya, kalau Akang boleh cerita, dulu Akang sempat kan di KTP ini masih agamanya Islam. Karena baru tahu ternyata kita boleh sebenarnya mengisi kolom agama itu. Mungkin sebelum tahun 2000-an lah Akang sempat ke kelurahan meminta formulir untuk merubah KTP, dan diketawain sama orang kelurahan itu, petugas. Memang Akang agamanya apa? Kang memang agamanya apa? Kok ingin dirubah gitu? Kenapa nggak nyaman gitu di agama ini gitu? Ada istilah itu? Enggak, memang saya kan mungkin kurang tahu orang Cirende, kami memang bukan beragama yang ditulis ini. Kami ingin merubah, kami tidak ingin membohongi secara pribadi, diri pribadi. Dalam hal ini negara juga harus ada data yang jelas. Kami memang tidak melaksanakan ritual atau aturan yang diatur oleh keagamaan yang ditulis di KTP, karena kami nggak ngerti. Yaitu kami memberanikan diri untuk merubah. Kalau diizinkan kan harus ada formulir dari kelurahan. Kalau mau ngisi gitu, akhirnya nggak mau, karena akhirnya itu berdialog dengan mungkin petugas di kelurahan waktu itu. Kebetulan ya Pak Lurahnya kan kenal juga gitu, akhirnya berdebat ramai, akhirnya dipanggil Pak Lurah gitu waktu itu. Ada yang kenal Cirende gitu, udah sini jangan diribut gitu masalah itu.
lalu ditanya diisi ya di kolomnya gitu, dibolehkan. Lalu ngurus di kelurahan sampai ke kecamatan akhirnya bisa, tapi ternyata waktu itu hanya dikosongkan, masih bisa dikosongkan tahun 2000-an kalau tidak salah, 2000 kesini 2000 berapa lupa lagi, dikosongkan strip gitu pada saat itu. Jadi nggak punya nama agamanya gitu, bisa, dan memang waktu itu sudah bisa gitu tahun 2000-an kesini, dan akhirnya itu masih berlanjut. Sebenarnya hal itu menjadi permasalahan yang baru, dari merubah tapi dikosongkan, tapi permasalahan muncul yang baru gitu. Apa aja ketika ngisi kolom agama di administrasi yang lain, ketika tidak diisi dipertanyakan kenapa nggak diisi, ketika diisi memang di KTP-nya nggak ada gitu. Sampai berdebat dulu itu, sampai di bank aja bermasalah. Di bank itu kan tetap di bank swasta, di bank negeri pun harus mengisi kolom agama. Mungkin hari ini tidak aja katanya, tapi belum coba lagi gitu. Tapi dulu itu nggak bisa, sampai Bapak kenapa nggak diisi kolom agamanya? Dilihatin KTP-nya, kok kenapa ya KTP-nya kosong ini mah, kan nggak ngerti semua masyarakat. Dan akhirnya harus diisi Pak, kami nggak berani untuk membuat rekening kalau ke agamanya diisi pada saat itu. Akhirnya gagal untuk membuat rekening pada saat itu, karena dipermasalahkan harus ngisi kolom agama di formulir. Tapi kita sampaikan ke petugasnya, ini KTP bukan buatan kita, buatan negara, harusnya mengakomodir gitu. Karena dikosongkan bukan kehendak kami inginnya diisi, tapi negara berkehendak dikosongkan. Nah itu jadi kasus ramai di tingkat nasional waktu itu, menjadi ramai, dan akhirnya teman-teman penghayat kepercayaan dan aliran kepercayaan dengan agama lokal bersatu lah gitu. Bagaimana sebenarnya kita juga banyak ngajak pakar gitu ya, pakar yang ngerti tentang konstitusi. Sebenarnya gimana ini permasalahan ini kok nggak selesai di kita. Akhirnya ya mulai yang memperjuangkan gugatan tadi secara doa spiritual kita dorong lah teman-teman yang menggugat. Waktu itu secara pribadi memang menggugatnya ke MK-nya untuk mengisi kolom agama, dan akhirnya ya MK secara ini mengabulkan gitu gugatan untuk mengisi kolom agama sesuai dengan kepercayaannya. Walaupun tadi mungkin kalau Akang cerita ya masih ada yang memperdebatkan, karena tadi kepercayaan kita dianggap bukan agama gitu. Ada satu lagi, karena nggak tahu, nanti cari ya Kang, aturan apa yang mengharuskan kolom agama itu, yang agama itu harus ada kitab suci, terus rumah ibadah, kalau mungkin bisa jadi nabinya, dan beberapa hal gitu. Nanti ada, kalau tidak itu aturan menjadi aturan baku yang dianggap agama itu harus memenuhi syarat itu. Sementara yang agama lokal dianggap tidak memenuhi syarat itu kan, syarat rumah ibadah, syarat punya kitab suci, dan bla 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 berbagai hal. Itu yang menjadi ganjalan, yang menjadi argumen pendapat di luar kepercayaan lokal, bahwa kami warga adat atau warga perorangan yang merasa tidak sesuai dengan keyakinan yang dianutnya, dianggap karena tidak punya kitab suci, ya dianggapnya itu mah kepercayaan aja, aliran kepercayaan atau lebih spesifiknya gitu. Jadi lumayan ini juga yang terkait ya tadi lah, administrasi sederhana lah, bank aja sampai gagal gitu ya, kan untuk bikin ya rekening dan lain-lain gitu. Tadi juga kan sempat mention terkait tekanan publik kan, tekanan publik. Kalau misalkan ditangkap, sebetulnya kalau ada namanya tekanan, artinya juga ada kemungkinan mengalami diskriminasi, toleransi. Ya tadi lah contohnya tiba-tiba diketawain sama petugas dari kelurahan gitu kan. Sebetulnya mereka kan birokrat negara ya, yang harusnya bisa mengakomodir.
Tapi kemudian kan terkait masalah intoleransi, diskriminasi, dan tekanan publik, apa sih Kang, sejauh mana sih merasakan yang namanya intoleransi itu tadi? Mungkin sekarang mulai agak cair sebenarnya sih. Kalau dulu biasanya tekanan-tekanan publik itu lebih ke pertanyaan-pertanyaan mirip jebakan gitu ya. Mirip jebakan. Tadi pertanyaan, Kang, kenapa sih ingin diakui agamanya? Gitu. Ketika ingin diakui, apakah syarat yang baku itu dianggap baku harus terpenuhi, kan harus ada tadi kitab suci gitu. Itu tekanan yang luar biasa. Kalau akan kata penanya biasanya dari luar itu, tapi tidak dengan fisik juga ya. Ketika nanya dari luar itu biasanya mereka itu kalau tidak terpenuhi itu kan akan tidak mungkin diakui gitu. Tidak akan mungkin diakui karena pendapat publik itu bahwa agama itu identik harus ada kitab suci, harus ada rumah ibadah, harus ada penyebarnya gitu, atau nabinya gitu awalnya, karena kita tidak tercatat kan akhirnya agama itu apa sih gitu kan. Ketika aku dibalikan aja, agama itu apa sih? Apakah yang lain, yang umum mengerti agama itu kan apakah identik dengan yang tadi menurut negara 6 itu yang diakui, kan itu nama gitu. Kalau bagi kami, Akang pernah menyampaikan di tingkat nasional, malah seorang dari UIN pun seorang dosen profesor akui, bagi kami agama itu kalau istilah orang Sunda itu ageman, pegangan hidup. Agama itu kan kalau secara umum kan sering ada yang memecahkan kata itu, cenah tidak, agama kacau jadi tidak kacau. Agama itu untuk kedamaian, untuk keselarasan. Kami tidak masuk ke ranah-ranah yang dianggap kami apakah pengacau, apakah kami tidak selaras. Sistem yang mungkin kalau diadakan yang tadi diminta oleh negara, ada kitab sucinya, ada itunya, apakah tidak akan mencederai keagamaan yang sudah ada dianggap oleh negara itu, nanti dianggap agama baru gitu. Padahal kita ada sebelum agama itu ada yang masuk ini dianggap agama luar gitu ya. Tadi kadang-kadang suka disilakan agak nggak enak ya impor gitu, agama impor. Apakah seperti itu juga gitu? Kan harus dimengerti juga gitu oleh yang lain. Jadi tekanan publik itu, ya itu salah satunya, masih banyak kan di sekolah. Kalau biasanya paling kasus terbanyak itu di sekolah dan di lingkungan kerja. Biasanya kalau ada kebetulan yang bekerja di luar, biasanya intimidasinya karena mungkin ketidakpercayaan masyarakat Cirende juga. Kalau di Cirende sendiri ya, karena apa? Karena dianggap publik memahami warga Cirende itu dianggapnya ketika ngaku orang Cirende tidak beragama gitu, ketika warga adat itu. Jadi tekanan publik itu sangat kuat. Tapi ketika di lingkungan sosial yang lebih luas di luar Cirende kan ritual keagamaan yang lain itu umum gitu. Kalau misalkan ketika bergaul dengan orang Islam gitu, kan kenapa nggak sholat gitu? Kenapa kalau diajak ketika jawab itu kan akan menjadi tekanan secara psikis gitu ya, pasti itu terjadi tekanan itu. Nah itu yang harus dipahami oleh masyarakat secara umum gitu. Tapi kadang-kadang tidak ngerti gitu. Karena itu sangat luar, di sekolah itu sangat luar biasa kan. Banyak cerita yang terjadi itu. Akang juga kalau masih kecil gitu ya, kebetulan waktu sekolah gitu, kebetulan teman Akang ada nggak tahu kecelakaan waktu itu ya, masih SMP kalau tidak salah kelas 1 mau naik kelas 2. Kan Akang sekolahnya di luar Cirende jauh. Teman Akang itu orang Cirende, orang adat, meninggal dunia karena dia terjadi infeksi kalau tidak salah ya, nggak keburu ke obati gitu. Akhirnya pada saat itu gurunya datang ke Cirende, ketika tahu cara pemakamannya, ya pemulasaran jenazahnya ribut gitu, datang ke sekolah teh. Jadi bumerangnya ke Akang warga Cirende yang kemudian beberapa anak-anak warga Cirende sekolah di sana. Oh jadi Yana itu agamanya bukan
ini gitu. Jadi agamanya ini memakamkannya seperti ini wah jadi jadi bahan olokan gitu. Naik kelas 2, kelas 3 itu tekanan dari guru, dari teman-teman sekolah juga mulai muncul gitu. Walaupun kalau SMP kan nggak terlalu ya anak-anaknya, tapi dari pihak guru itu mulai muncul gitu. Munculnya apa? Kadang-kadang dianggap tidak beragama yang namanya tidak punya agama. Terus juga ketika ikut agama, pelajaran yang diajarkan oleh agama oleh sekolah gitu. Jadi kadang-kadang ketika baca tulis ketika Al-Quran aku udah bilang nggak ngerti. Terus ketika cerita-cerita tentang perjalanan kisah Nabi gitu, dianggapnya kita jadi kesannya orang kafir yang gimana kok betapa jahatnya saya gitu berpikir seperti itu karena gurunya suka nyeleneh juga gitu. Itu tidak sengaja oleh publik gitu. Dan banyak lagi di ceramah-ceramah di Cirende pernah ada kasus juga gitu, tapi tidak diperpanjang ya. Jadi di Masjid Cirende ada penceramah orang luar gitu yang bertanya kalau warga adat matinya masuk kemana gitu. Itu kan nggak enak juga gitu. Padahal itu nggak itu terjadi kan itu pengaruhan terhadap publik ya, pengaruh yang publik yang sangat kuat dianggap ini dan bisa menimbulkan hal itu. Dan banyak lagi kan kalau secara pribadi mah banyak. Dan dulu kita sempat juga karena sering kontra dengan pemerintah daerah gitu, kita negatif di pemerintah Cimahi gitu. Jadi karena sering ributnya ketika masa reformasi kan berani bersuara gitu. Karena memang zamannya kita dicapnya wah orang Cirende lah anu yang baju hidung mah hese aja bener nah sampai gitu sampai diributkan. Dan banyak hal kan ketika di urusan di berhubungan sosial mah wah banyak lah. Nah, mungkin akan juga lupa kayak gitu. Jadi mungkin bisa dibilang dari pada dasarnya ketika memang pemerintah gitu, tidak memberikan ruang, entah itu ruang pemahaman ataupun ruang bergerak gitu bagi masyarakat Cirende maupun masyarakat luas, menjadikan akhirnya ada dampak diskriminatif gitu Kang ya, yang memang itu dirasakan secara langsung gitu. Kayak gitu. Maka mungkin bisa dibilang pemerintah itu agen utama untuk merubah perilaku-perilaku diskriminatif, perilaku-perilaku yang mungkin intimidatif bahkan untuk masyarakat Cirende itu sendiri gitu ya. Mungkin ada closing statement dari Akang, mungkin kayak harapan untuk pemerintah dan masyarakat sekitar terhadap warga-warga sini. Kepada pemerintah ya, tentu kan kita memperjuangkan sebenarnya sesuai dengan konstitusi ya, keadilan di Pancasila udah jelas ya, di 5 dasar berbangsa bernegara udah jelas ya, di konstitusi kita sudah jelas bahwa segenap tumpah darah Indonesia itu harus ada perlindungan sama di mata hukumnya. Tapi hari ini kita belum selesai untuk identitas keagamaan. Hari ini negara masih dianggap setengah hati bagi kami, walaupun secara nyata sudah ada pengakuan, tapi masih dianggap kami setengah hati karena kami yang ingin harapkan di kolom agama itu identitasnya sesuai dengan kepercayaan kami. Kami sebagai orang Sunda Wiwitan, karena nilai-nilai Sunda dan Wiwitan itu menjadi filosofi kehidupan kami, nilai-nilai spiritual kami lahir dari situ. Kami ada menjadi bagian orang Sunda, bukan kehendak kami gitu. Kami mempelajari tentang awal dan akhir kami sebagai orang Sunda, sebagai suatu bangsa, yaitu keyakinan kami, nilai-nilai sistem sosial, kemasyarakatan, spiritual, apapun itu ada di situ. Semoga satu hari nanti negara mengabulkannya, kami dicatatkan secara adil dengan masyarakat pada umumnya, kolom agamanya diisi dengan identitasnya. Kalau hari ini sudah diakomodir tapi belum selesai karena
di KTP itu kolom agamanya hilang, yang ada itu kepercayaan, diisi titik 2 kepercayaan lagi gitu. Nah, satu hal yang aneh gitu. Kalau bagi masyarakat umum ya kami namanya hidup berbangsa bernegara, saling toleransi ya. Kami membina dengan baik hari ini juga. Kalau kami di lingkungan kami sendiri sangat baik sebenarnya. Tidak pernah ada permasalahan. Toleransi itu sangat baik di Cirebon sendiri terjaga. Tapi karena mungkin negara masih menganggap kami di anak nomor 2 kan gitu ya. Akhirnya pengaruh secara publik pun publik menganggapnya sama gitu. Kalau negara menganggap harusnya mensamakan atau sejajar, akhirnya publik itu akan terkikis dengan sendirinya. Jadi aturan itu kan akhirnya dipahami oleh masyarakat itu berbeda-beda gitu. Ada yang setuju dan enggak. Bagi yang setuju mungkin bisa jadi menganggap kebenaran atau tidak gitu. Itu yang dinamika yang terjadi. Jadi semoga mungkin ini kedepannya tidak menjadi dosa politik oleh negara gitu. Bisa jadi generasi terutama di masyarakat adat tempat dengan identitas bisa jadi hilang, karena identitas itu penting hari ini ya, karena sesuatunya berhubungan dengan identitas, dengan formalitas gitu ya. Karena berada di negara hukum ya harusnya sama rata, sejajar semuanya gitu. Ya baik Kang, jadi itu tolong mungkin ini juga PR buat negara, bahwa negara masih punya ya bukan dosa politik tapi dosa negara Kang, dan memang itu sebuah dosa kalau ketika tidak bisa menjalankan konstitusi dengan baik, tidak bisa menjalankan konstitusi dengan sempurna gitu pada akhirnya. Ya mudah-mudahan kedepannya juga pemerintah baik siapapun bisa peka terkait hal-hal seperti ini, karena bagaimanapun juga ya perjuangan ini adalah perjuangan bersama pada akhirnya. Perjuangan mendapatkan kasarnya di kolom KTP itu ya pekerjaan kita semua, dan negara yang hari ini harusnya hadir untuk mengakomodasi hal tersebut gitu. Terima kasih Kang Yana atas jawaban-jawaban dan pencerahan yang luar biasa ya, terkait banyak hal. Tadi nggak cuma bicara masalah diskriminasi, intoleransi dan kepercayaan, tapi kita juga tadi dikenalkan juga dengan posisi desa ini seperti apa, dan tadi juga perjuangan-perjuangan sampai ke nasional seperti apa. Terima kasih Kang Yana karena sudah menerima kami. Kami yang pengen tahu gitu ya, anak-anak pengen tahu terkait perjuangan ini ya, sangat mendapatkan sekali banyak pandangan baru kan terkait ini. Atur nuhun Kang. Sama-sama. Berdasarkan penjelasan dan sesi wawancara pada segmen sebelumnya, kita mendapatkan beberapa poin terkait perkembangan kewargaan multikulturalisme di Indonesia, khususnya pada bidang kepercayaan dan agama. Pertama, luas wilayah Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke menjadikan Indonesia sebagai negara yang plural, kaya akan perbedaan, termasuk perbedaan pada bidang kepercayaan dan agama. Kedua, eksistensi kebebasan beragama, kebebasan kepercayaan di Indonesia ini masih sering dipertanyakan dan belum menemukan titik terang terkait pengakuan, validasi dari masyarakatnya sendiri ataupun dari negara itu sendiri. Ketiga, diskriminasi. Diskriminasi masih sering dirasakan oleh masyarakat yang memegang kepercayaan adatnya. Hal ini berdampak kepada masyarakat adat yang sering merasa terabaikan atau bahkan terasingkan. Maka dengan ini, untuk mewujudkan kewargaan multikultural diperlukan kesadaran bahwa eksistensi dari kelompok minoritas yang pada saat ini adalah masyarakat dengan kepercayaan adatnya merupakan hal yang penting, dan keberadaan mereka harus diakui baik oleh kelompok mayoritas, masyarakat secara keseluruhan, dan negara itu sendiri. Di sisi lain, negara memiliki peran penting untuk memberikan legitimasi terkait kepercayaan yang masyarakat adat ini anut. Oleh karena itu, untuk mewujudkan multikulturalisme di Indonesia, maka diperlukan peran negara, peran masyarakat, peran kelompok-kelompok tertentu untuk sama-sama mewujudkan kesempatan kepercayaan, kesempatan beragama yang adil, sehingga menciptakan negara yang adil, tentram, dan damai. Sekian
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.